Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang di sana. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa memulai perkuliahan pertemuan yang kedua. Baiklah, pada pagi hari ini kita sesuai schedule, kita akan membahas mengenai pengantar lembaga keuangan di dalam Islam. Pada kesempatan ini kita akan memulai dengan beberapa terma. Yang pertama, kita akan membahas mengenai terminologi dari lembaga keuangan itu apa. Lembaga keuangan ini di dalam dunia barat, ya, kalangan orang-orang Eropa itu dikenal sebagai bank, ya. Ini berasal dari bahasa Italia, banco, ya, banco tulisannya begitu. Dan dalam tradisi orang-orang Arabia ini dikenal sebagai Baitul Mal. Nanti kita akan berbicara mengenai terminologi, kita akan mengulas terkait dengan historiografi atau aspek kesejarahan dari lembaga keuangan. Yang ketiga adalah kita membahas mengenai klasifikasi, dan yang keempat kita akan berbicara mengenai operasional. Teman-teman kelas kalian, kita langsung memasuki historiografi atau aspek kesejarahan. Lembaga keuangan ini apabila kita lihat dari praktek perdagangan yang ada di dunia, ini merupakan aspek yang bisa menjadi parameter kemajuan sebuah peradaban. Di mana suatu bangsa melakukan simpan pinjam atau melakukan aktivitas lembaga keuangan, pasti kita dan kalian semua bisa mengetahui kalau di sana pertama sudah berlaku uang. Ini salah satu indikator kemajuan sebuah peradaban di masa lalu. Pertama uang, yang kedua adalah yang lebih dalam lagi apa? Adanya pengakuan hak milik antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Karena tanpa adanya pengakuan hak milik, mereka akan bisa saling rampas, mereka akan bisa saling rebutan dengan kekuasaan yang mereka miliki. Nah, uang ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa suatu bangsa itu telah beradab. Apalagi sampai ada lembaga keuangan. Itu langkah selanjutnya, bisa dipahami ya. Nah, apabila kita berangkat ke masa lalu, peradaban yang paling kuno yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran adalah peradaban Babilonia. Ya, peradaban Babilonia ini atau di Quran itu disebut dengan negeri Babil, ya. Nah, negeri Babil itu kalau di Quran terkenalnya sebagai negeri yang pernah menjadi sumber atau asal muasal sihir yang ada di dunia. Nah, negeri Babil ini memerintah pada tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Pada prasasti nomor 49 ini terdapat sebuah peringatan atau pengumuman raja, karena prasasti adalah salah satu dokumen primer di dalam sejarah, ya. Prasasti adalah dokumen primer di dalam sejarah, di mana di dalam prasasti yang disebut dengan Code of Hammurabi ini, di situ disebutkan bahwasanya mereka sudah memiliki hukum itu sangat adil begitu, ya. Nah, ini salah satu kaisar yang terkenal, Hammurabi ini sangat adil begitu, ya. Beliau ini memerintah pada pemerintahan dinasti atau peradaban Sumeria dan Akkadia. Babilonia ini terletak kalau hari ini di sekitar Irak, ya, Irak, Iran itu, ya. Yang kemudian nanti Babilonia ini melahirkan peradaban Sungai Tigris, ya, Sungai Tigris, dan atau peradaban Persia berikutnya nanti. Nah, setelah peradaban Babilonia di daerah Irak ini, kemudian peradaban bergeser karena perang dan sebagainya. Terkenal orang-orang
orang-orang Babilonia ini orang-orang bangsa ekspansif ya. Mereka yang bangsa-bangsa yang besar itu cenderung untuk memangsa bangsa-bangsa yang kecil dan menyerap sumber daya mereka. Mereka kemudian hancur. Ya, ada yang diceritakan juga beberapa kisah kalau kita pernah mengkaji secara akidah, bangsa-bangsa terdahulu itu kemudian dihancurkan oleh Allah karena kezaliman mereka. Wa kadzalika yuwalli ba'dadh zalimina ba'dhu bima kanu sibun. Dan bagaimana Allah menghancurkan sebuah bangsa yang zalim dengan bangsa yang zalim lainnya, begitu ya. Akhirnya mereka hancur dan peradaban banyak bergeser ke utara, ke wilayah Yunani kuno. Wilayah Yunani kuno ini pada zaman kalau kalian pernah membaca dunia filsafat itu pada masa eranya Herodotus ya. Masanya Herodotus ini sekitar zaman Yunani Arkais, jadi abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau tadi itu Babilonia itu tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Ya. Nah, itu sampai sekian ratus tahun berkuasa, bahkan hampir 1 milenia. Kemudian baru pada abad ke-6 sebelum Masehi ini peradaban Yunani muncul. Ini pun peradaban paling kuno di Yunani Arkais ya. Nah, di sini sangat terkenal yaitu salah seorang pemimpin spiritualnya yang menjadi pemimpin di sana adalah Herodotus yang kemudian nanti melahirkan tokoh-tokoh keilmuan seperti Socrates, Aristoteles di kemudian hari di masa klasik. Nah, di Yunani ini kita tarik ke belakang di kawasan Babilonia, lembaga keuangan ini ditandai dengan apa? Jadi warga masyarakat itu menjadikan lembaga agama yaitu kuil-kuil. Jadi kalau orang-orang Babilonia ini termasuk orang-orang Majusi ya. Mereka kalau agama Majusi itu hari ini adalah orang-orang Zoroaster, penyembah api mereka. Ya, itu salah satu agama kuno dulu ya. Nah, mereka ini kemudian menjadikan kuil atau tempat ibadah mereka itu sebagai tempat penitipan harta. Dan ini taruhannya karena dititipkan di kuil, orang nggak berani nyuri. Kalau nyuri zaman dahulu taruhannya adalah nyawa, dan bukan hanya nyawa pencuri, tetapi juga keluarganya mereka juga terancam untuk dihukum mati ketika melakukan pencurian di kuil-kuil. Dan sekaligus mereka sangat takut. Pada zaman itu sebelum Nabi Muhammad kan sangat terkenal ya, di Quran diberitakan pula bahwasanya bangsa-bangsa terdahulu ketika melakukan sebuah kesalahan, kejahatan itu hukumannya itu langsung gitu loh. Hukumannya langsung. Jadi ketika mereka, dalam bayangan saya gitu, ketika mereka berani mencuri di kuil ya azab Allah seketika itu. Artinya ya bisa apa saja begitu ya, membinasakan mereka. Termasuk ketika mereka bubar, peradaban ini kemudian runtuh, kemudian bergeser ke Yunani kuno pada zaman Herodotus, kemudian bergeser lagi ketika zaman Yunani kuno ini juga hancur. Jadi kalau kalian pernah mendengar ada kota di sana itu namanya Kreta ya. Nah, itu pusatnya di sana. Kreta, kemudian pusat yang kedua adalah Athena. Nah, Athena ini digempur oleh Romawi. Romawi ini sama, bangsa Romawi ini dia berada di sekitar Irak, Iran. Ini memang bangsa besar ini, Irak, Iran, atau kemudian mereka memiliki musuh yang dedengkot, yang musuh abadi yang sampai kembali lagi diabadikan oleh Quran kebesaran mereka ini, yaitu Romawi dan Persia, bangsa Parsi. Nah, pada bangsa Persia ini sebetulnya bangsa Romawi Persia ini ada beberapa peradaban besar ya, ada beberapa peradaban besar. Yang pertama di Yunani ini, di Romawi ini pada masa Julius Caesar itu sekitar 44 sebelum Masehi. Ini era Julius Caesar, mungkin kalian pernah dengar ya, Julius Caesar, dan ini sezaman dengan peradaban Indus di India dan sezaman dengan peradaban Cina. Ya. Dan ini kalian nanti ya, jangan salah ya, kalian jangan sekali lagi. Ini nanti kita ukur dengan peradaban bangsa Mataram kuno. Ya, bangsa Mataram kuno. Nah, walaupun kita kesulitan karena sudah tertimbun apa gunung yang mungkin kilometer-kilometer sehingga hilang. Tapi nanti kita akan masuk lagi, kita ada beberapa temuan ternyata kita lebih tua peradabannya dari bangsa Arabia yang jelas ya. Tapi dengan bangsa Romawi ini besar. Jadi di sisi timur tengah sana ada Romawi, Persia, India dan Cina di utara.
Sementara di sisi Asia Tenggara sudah muncul peradaban Mataram kuno yang nanti melahirkan kerajaan Kanjuruhan, melahirkan kerajaan Singosari, kemudian runtuh digantikan Majapahit, Majapahit digantikan Demak sampai hari ini. Nah, pada zaman Romawi atau Persia ini sama saja. Jadi sini sudah mulai ada penitipan-penitipan seperti itu, sudah mulai ada praktek lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam arti yang paling sangat sederhana, yaitu bagaimana orang yang memiliki surplus dana ini menitipkan harta bendanya, asetnya kepada salah satu pihak atau seseorang terpercaya atau yang memiliki otoritas yang dia bisa mengambil itu suatu saat nanti. Pada saat dia membutuhkan asetnya ditarik, dia bisa. Inti dari lembaga keuangan itu seperti itu. Nanti akan kita bahas terminologinya. Setelah peradaban Romawi ini, kemudian peradaban Romawi ini runtuh, ya, karena sekali lagi wakadzalika yuwalli ba'dhu dzalimina ba'dhu. Orang-orang yang zalim ini dijanjikan di Quran, Romawi dan Persia ini runtuh digantikan oleh peradaban Arabia yang waktu itu ditandai dengan kemunculan nabi terakhir. Dan jangan salah ya, pada zaman Romawi, Persia, Cina, bahkan mungkin Mataram kuno, bahkan mungkin sebelum itu ya, kerajaan-kerajaan seperti di Kutai Kertanegara, kemudian Yunani kuno, kemudian apalagi di Babilonia, itu sangat mungkin mereka pemimpin spiritualnya seperti Herodotus, Socrates, Aristoteles, bahkan yang kita kenal sebagai Nabi Idris yaitu Hermes, itu bisa saja mereka nabi. Karena jumlah nabi memang ada 124.000 nabi. Ya, ada 120, kalau kita belajar akidah ada 124.000 nabi dan 313 rasul. Hanya saja akidah umat Islam ini hanya mewajibkan kita mengetahui 25 nabi dan rasul. Jadi mungkin saja mereka itu nabi sebelum Nabi Muhammad itu lahir, hatta sampai di tanah kita ini di Indonesia. Bisa saja ada, selama di situ ada kebaikan yang menyebar, diajarkan, bisa jadi itu, bisa kita yakini itu sebagai sebuah disebarkan oleh seorang nabi, begitu ya. Sampai ditutup oleh kedatangan Nabi Muhammad ya pada tahun 570, jadi sekitar abad kelima Nabi Muhammad atau abad ke-6 awal lah ya, 570 Masehi Nabi Muhammad lahir. Jadi setelah milenial setelah Nabi Isa lahir ya. Nah, ini ditandai dengan apa? Ketika peradaban Nabi Muhammad ditandai dengan berdirinya Baitul Mal di tengah-tengah umat Islam. Mengapa muncul Baitul Mal? Karena ada ajaran yang terkait dengan keuangan di tengah-tengah umat Islam. Bahkan di Quran di akhir surat Al-Baqarah ada ajaran untuk kita melakukan akuntansi, melakukan hisab, melakukan perhitungan terhadap perdagangan kita gitu, dicatat dan lain sebagainya. Muncullah akad-akad yang kita seperti kenal sekarang ini, ada kirot, ada ijaro, ada mudharabah, ada dan sebagainya, ada jual beli dan sebagainya. Nah, peradaban Arabia ini sangat maju selama ratusan tahun dan ini menyebar jauh ya, berpengaruh jauh ajaran Nabi Muhammad ini sebagai dalam konteks keuangan gitu ya. Jadi mengalahkan peradaban pada waktu itu Eropa masih dark age, masih zaman kegelapan. Kalau di film-film itu masih zaman zaman Hercules begitu ya, masih Sena begitu ya, masih orang pakai baju kulit begitu. Sementara di Arabia itu sudah menjadi imperium di sana. Setelah Rasulullah itu dipimpin oleh para khulafaur rasyidin, itu orang-orang yang tangguh. Sampai bahkan pada zaman Umar, pada zaman Khalifah Umar, zaman Khalifah Utsman ini sangat berkembang sekali peradaban-peradaban di daerah Timur Tengah. Kemudian kita lihat di sisi lain, ternyata selain di Arabia pada zaman Nabi Muhammad, di Asia ya, di Asia kita, Majapahit itu berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Bisa kalian lihat bahwasanya Majapahit ini termasuk bangsa terakhir kemarin ya. Dia di atasnya Demak saja. Jadi bisa diduga zaman Nabi Muhammad ini adalah pada zaman Singosari ya, Singosari awal ya, atau Kanjuruhan, Singosari lah. Pada zaman Singosari. Dan di Majapahit ini jangan salah, mata uang Majapahit itu sudah berlogo seperti kalian lihat ini sudah berlogo syahadat gitu loh. Berlogo syahadat, artinya pengaruh Islam itu sudah masuk di Majapahit akhir, sudah masuk. Nah, ini catatan penting, zamannya tidak begitu jauh begitu ya dari kelahiran Rasul, hanya 500 tahun. 500 tahun itu sekitar 4 keturunan.
ya, dari canggah, mbah, orang tua, anak, itu sekitar 4 keturunan. Jadi nggak begitu jauh dari masa Majapahit. Sebelum Majapahit adalah Singosari, sebelum Singosari adalah Kanjuruhan, sebelum Kanjuruhan adalah Mataram Hindu di Gunung Durgo. Gunung Durgo itu di daerah Yogyakarta. Nah, setelah Asia ini, ya, selama bangsa Arab ini akhirnya dikalahkan dalam perang salib, sekali perang salib 1, 2, konon sampai ada perang salib sampai 4, ya, begitu. Konon ada yang mengatakan perang salib belum berakhir sampai hari ini, begitu. Itu tafsir saja. Tapi intinya bangsa Arab kalah. Ya, bangsa Arab tercerai-berai, kemudian dikalahkan dalam perang salib kedua, kemudian bahkan menjadi daerah koloni seperti Arab Saudi hari ini adalah negara satelit Inggris. Kemudian India menjadi negara satelit Inggris. Mana lagi? Negara-negara di Timur Tengah menjadi jajahan negara Eropa, dirampas, dijarah. Semuanya termasuk daya intelektual kitab-kitab mereka diboyong ke Eropa. Maka kamu coba kalau bertanya, misalnya penemu listrik Thomas Alva Edison, pasti orang Perancis. Penemu mesin uap, James Watt, pasti orang Perancis. Penemu telepon, Graham Bell, orang Perancis. Kenapa dari Perancis? Coba kalian bertanya. Ya, kalian baca itu literatur-literatur itu. Kenapa kekayaan intelektual yang ada dari peradaban dinasti Abbasiyah itu bisa berpindah, muncul tiba-tiba dari zaman kegelapan Eropa kok muncul berbagai macam bentuk ilmuwan yang tiba-tiba begitu. Dari mana mereka? Ini pertanyaan yang menjadi PR bagi kalian. Terakhir, setelah era yang terakhir yang paling dekat dengan kita adalah era Eropa, di mana pertama kali bank itu berdiri di daerah di Italia, ya, didirikan oleh Giovanni Medici, ya, pada tahun 1397. Ini baru kemarin bahasanya, ya, ini baru kemarin. Jadi dia itu mendirikan bank yang banknya ini beroperasi sampai sekarang, yaitu bank yang pertama kali adalah Banca Monte dei Paschi, ya. Maka disebut Banca itu, makanya kata bank itu berasal dari kata banca itu tadi, ya, berdiri di Siena di Italia, ya. Ya, ini bank yang pertama kali secara bank modern yang dikenal. Maka Giovanni ini oleh dunia barat diangkat sebagai bapak perbankan di dunia, begitu, versi orang-orang Eropa. Nah, ini sekilas tentang perjalanan lembaga keuangan, ya. Ada yang bank, ada sekedar titipan di kuil, ada yang dititipkan. Kalau di bangsa Romawi Persia ini sudah ada mulai lembaga swasta, ya. Di Arabia ini juga ada yang lembaga Baitul Mal ini ada yang dikelola oleh khalifah, oleh pemerintah, ada yang dikelola secara pribadi dalam bentuk agunan, ya. Jadi benih-benih asuransi, benih-benih wakalah atau biro, ya, atau perwakilan, ya, kalau cara kita sekarang itu jadi kantor cabang gitu, ya, itu sudah ada. Mereka bangsa pedagang, maka cepat sekali pergerakan untuk pengembangan lembaga keuangan. Arabia, Romawi, Yunani, Cina ini bangsa pedagang. Beda dengan kita, orang-orang di Nusantara ini adalah bangsa petani, ya, agraris, maka kurang begitu berkembang pemikiran terkait dengan perbankan. Nah, bangsa Eropa ini kemudian menjajah ke seluruh penjuru dunia, terutama di Asia dengan Amerika, dijajah, ditaklukkan, diduduki. Ya, akhirnya sampai hari inilah kita menjiplak cara berpikir perbankannya dari Banca Monte dei Paschi yang dikembangkan pertama kali di Italia. Next, kita bicara terminologi, apa sih lembaga keuangan itu? Nah, lembaga keuangan ini adalah semua badan yang kegiatannya, badan ini artinya, ya, badan usaha, begitu, ya, badan usaha perusahaan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan, membiayai usaha-usaha bagi orang yang membutuhkan. Ini terdapat dalam surat keputusan Menteri Keuangan nomor 792 tahun 90. Nah, kemudian kalau menurut para ahli lembaga keuangan ini adalah perantara, lembaga perantara, berarti dia berbadan hukum, ya. Lembaga perantara dari bank yang memiliki kelebihan dana atau surplus of funds dengan pihak yang kekurangan dana atau lack of fund.
memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat atau financial intermediary. Ini yang paling penting, yang jadi pokok dari lembaga keuangan adalah financial intermediary. Jadi mediasi, lembaga perantara antara orang yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana atau membutuhkan dana. Ini terdapat dalam bukunya Neni Sri Imaniyati, dan ini hampir di semua literatur berbicara seperti ini. Kemudian lembaga keuangan dalam tradisi literasi Arabia dikenal dengan Baitul Mal, rumah harta, ya, rumah harta. Dan bank dalam literasi Eropa, karena pengaruh tadi itu banco tadi itu ya dari Italia itu. Sampai kemudian mengalami derivasi ke dalam berbagai lembaga keuangan lainnya. Apa lembaga keuangan lainnya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, pada prinsipnya semua lembaga keuangan itu teman-teman kelas sekalian ini memiliki 3 operasional. Ya. Pertama adalah pendanaan. Pendanaan itu adalah bagaimana lembaga keuangan itu mendapatkan dana, menarik dana dari masyarakat. Ya, ini pendanaan ini disebut juga dengan istilah funding ya. Pendanaan. Nah, pendanaan seperti ini nanti di dalam kaidah fikih, Islam ini dengan sejumlah akad ya atau kontrak. Kalau di dunia yang modern, pendanaan ini nanti ada dibagi menjadi 3, ada deposito, ada tabungan, kemudian ada giro. Sementara kalau pendanaan di dalam Islam tidak jauh beda, tetapi tabungan nanti bisa dirinci lagi pakai akad mudharabah, bisa pakai akad wadiah juga bisa, begitu ya. Nah, yang ketiga, yang kedua, kegiatan operasional perbankan ini adalah jasa. Bisa jasa transfer, nanti ada jasa macam-macam. Jasa dia itu melakukan penarikan dana zakat. Banyak sekali. Intinya dia melakukan jasa pengiriman uang atau transfer uang. Di situ dia mengambil keuntungan, mendapatkan keuntungan. Ketiga, kegiatan lembaga keuangan manapun, nanti lembaga keuangan manapun sekali lagi, ini adalah pembiayaan atau financing atau lending istilahnya. Nah, ini kalian harus hafalkan 3 kegiatan lembaga keuangan. Ini akan menjadi modal untuk kalian nanti lebih jauh lagi mempelajari dunia keuangan. Ya, ada 3, pendanaan, jasa, pembiayaan. Ini kegiatannya. Nah, kita langsung masuk ke dalam apa sih klasifikasinya yang tadi berangkat dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini bisa dibagi menjadi 2. Pertama, lembaga keuangan perbankan. Yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga bank ini apa? Bank ini ya dia lembaga yang melakukan keuangan, jasa keuangan secara khusus, memang menyimpan atau menarik dana dari masyarakat atau menyalurkannya kepada masyarakat. Ansih begitu. Tidak boleh melakukan perdagangan. Tidak boleh melakukan kegiatan lain selain kegiatan keuangan, yaitu menarik atau menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, di Indonesia bank ini dibagi menjadi 4 ya harusnya. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama yang luput di sini adalah bank sentral. Ya, bank sentral. Bank sentral ini adalah bank yang berfungsi untuk mengatur perbankan dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Yang hari ini di Indonesia dibantu dengan lembaga OJK ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lembaga yang perbankan berupa bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, jumlah bank umum di Indonesia pada Februari 2021 ini sejumlah 107 bank umum. Ya, banyak sekali itu 107 bank umum ya. Nah, kemudian kalau yang kedua BPRS. BPR ini kalau yang Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kalau yang konvensional istilahnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, ini adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka ya, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan disalurkan dana sebagai usaha BPR atau BPRS tersebut. Per Januari 2021,
terdapat sebanyak 1.503 BPR atau S dengan 5.885 kantor di seluruh Indonesia. Ini termasuk besar. Gak heran mengapa satu, penduduk Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Kedua, termasuk umat Islam yang memang negara paling besar Muslim di dunia. Maka jangan heran, jangan bangga dulu begitu ya. Kalian bisa ukur di tempat kalian BPRS itu ada berapa, BPR itu ada berapa. Jadi tapi ini karena se-Indonesia ya kelihatan besar begitu. Yang ketiga adalah bank syariah. Yang bank syariah ini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah ya. Dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum, syariah maupun BPRS. Jadi bank syariah ini adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah. Yang membedakan apa prinsip syariah nanti akan kita bahas ya lebih lanjut besok. Nah, sabar, nanti kita satu demi satu akan kita kuliti satu demi satu ya. Kita buka satu demi satu, kita perdalam. Kedua, selain bank tadi, ini adalah non-bank. Apa sih lembaga keuangan non-bank ini? Lembaga keuangan non-bank adalah semua industri keuangan yang berupa non-bank. Industri adalah usaha sejenis, namanya industri. Yang terdiri atas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan yang khusus, dan lembaga keuangan mikro. Ya. Ini adalah non-bank. Terdiri dari apa? Ada beberapa, sekitar 10 ya, dan 12 ya, kalau dalam sudut pandang Islam. Yang masih ada umum, yang konven dengan syariah adalah pasar uang. Yang pertama, ini lembaga keuangan non-bank berupa pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga atau bagi hasil. Di tempat ini terjadi jual beli uang. Kalau di konven ini dia berupa bunga. Kalau di pasar uang yang Islam dia hanya ini masih debatable. Kalau dia penukaran uang ini masih boleh. Tapi kalau pasar uang sebagai komoditas ini para ulama mengharamkan. Tetapi bukan berarti tidak ada pasar uang. Artinya currency itu ada dalam Islam ya. Dalam Islam itu ada. Nah, instrumen yang diperdagangkan adalah berupa surat berharga. Maka kalau di konven itu ada surat berharga pasar uang dan surat berharga atau sertifikat Bank Indonesia dan deposito. Kalau di bank syariah itu, di pasar uang syariah itu ada SWBI, sertifikat wadiah Bank Indonesia. Nah, ini merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank. Yang kedua adalah pasar modal. Ya. Pasar modal ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan dengan pasar uang adalah terletak pada jangka waktu. Kalau pasar uang ini memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, artinya kurang dari setahun begitu ya, jangka pendek atau sampai setahun. Sedangkan pasar modal ini memperdagangkan surat-surat berharga dalam jangka panjang, istilahnya adalah saham ya. Nah, pasar modal ini mempertemukan para pencari dana atau disebut dengan emiten dengan para penanam modal atau investor. Nah, investor perusahaan maupun individu ini dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Nah, ini terjadi di pasar modal. Ketiga, lembaga keuangan non-bank adalah pegadaian. Nah, pegadaian ini adalah lembaga keuangan non-bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan dengan pasar uang, dia terdapat pada jangka waktunya. Ya, jadi kalau di pegadaian ini biasanya adalah dia melakukan penyaluran kredit, ya, penyaluran kredit atau melakukan pinjaman, tetapi dengan mensyaratkan adanya jaminan. Nah, mensyaratkan jaminan biasanya terhadap barang-barang yang berharga atau aset berharga seperti tanah, rumah, dan atau aset selainnya, emas bahkan ada begitu ya. Kemudian yang keempat adalah koperasi simpan pinjam. Nah, ini merupakan lembaga keuangan non-bank atau bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali kepada sesama anggota maupun non-anggota yang mereka mendapatkan keuntungan dari bunga atau bagi hasil yang diberikan koperasi kepada anggota yang biasanya nilainya lebih besar daripada bank atau pegadaian.
Nah, di akhir periode setiap anggota berhak mendapatkan selisih hasil usaha atau SHU yang diperoleh dari operasional koperasi selama mereka itu berlangsung begitu. Kemudian dana pensiun. Dana pensiun ini merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja, dan disebutkan dan diserahkan kepada bank tertentu untuk kemudian nanti diberikan ketika masa pensiunnya berakhir. Ini di Indonesia ada Taspen, ada Asabri, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini contoh lembaga keuangan yang berupa tabungan pensiun. Nah, selanjutnya lagi adalah modal ventura. Nah, modal ventura ini merupakan lembaga yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha dalam perusahaan jenis ini dapat berbentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Teman-teman sekalian, kemudian setelah modal ventura nanti ada lagi sewa guna usaha. Ini kalau sekarang mungkin kalian pernah dengar itu leasing ya. Ya, leasing ini merupakan jenis layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran atau sewa beli gitu ya. Baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada pada pihak leasing meskipun kamu dapat menggunakan atau memanfaatkan barang itu secara utuh begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah asuransi atau pertanggungan ya. Asuransi ini merupakan jasa pertanggungan atas sebuah resiko. Ada berbagai macam jenis asuransi, baik kesehatan, perjalanan, kendaraan, jiwa, dan lain sebagainya. Cara bermainnya perusahaan asuransi ini adalah dia menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Nah, asuransi juga dapat mengamankan keuangan pribadi kalian ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian lembaga keuangan non-bank lainnya adalah anjak piutang. Nah, ini bisa dilihat dari keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988, di mana perusahaan anjak piutang atau disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam luar negeri. Kalau kalian suatu saat nanti melakukan ekspor impor, itu tidak bisa bayarnya pakai dolar, nggak bisa bayarnya pakai rupiah, tapi alat untuk transaksi ekspor impor adalah LC, letter of credit. Nah, ini butuh dijamin oleh suatu lembaga, yaitu perusahaan anjak piutang. Nah, ini untuk wawasan kalian dasar ya. Yang terakhir adalah fintech ya. Fintech ini adalah financial technology. Ini hari ini masuk ke dalam lembaga keuangan non-bank, di mana dia biasanya berbasis IT. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh perusahaan atau industri dari crowdfunding ya, menggalang dana, dari microfinancing atau dia melakukan pinjaman kepada masyarakat yang angsurannya itu bisa hari per hari ya, pair to pair ya. Jadi melakukan layanan pinjaman atau lending service. Kalian pasti pernah mendengar ya, ada pinjol ya. Hari ini masa depan itu ketika orang susah mencari bank karena sangat jarang bank, kemudian sampai pada era bank berdiri, sampai pada era bank memburu nasabah ya. Hari ini bank itu memburu nasabah, sampai kemudian sekarang bank itu sudah berjalan di handphone kalian atau m-banking ya. Ini sudah mobile banking. Jadi kalau buka rekening, buka apa, sudah tidak perlu ke bank lagi, bisa cukup langsung di aplikasi. Nah, dalam perspektif yang unik yang tidak ada di konvensional selain yang 10 tadi itu,
adalah amil dan nazir. Nah, lembaga keuangan non-bank ini termasuk amil, ini lembaga keuangan. Kenapa begitu? Karena dia melakukan pendanaan jasa dan dia melakukan pembiayaan. Dalam artian yang namanya amil ini melakukan penarikan dana dari dari muzaki dan menyalurkannya kepada mustahik. Ini kegolong lembaga keuangan. Yang kedua adalah nazir. Dia melakukan penarikan wakaf, kemudian dia sekarang wakaf tunai ya. Kemudian dia melakukan jasa, aksi jasa. Kemudian yang ketiga adalah dia melakukan pembiayaan atau penyaluran dari wakaf. Biasanya hari ini dikenal dengan wakaf produktif. Nah, teman-teman sekalian, ini yang saya pikir patut saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingin memberi PR kepada kalian semua yang nanti bisa kalian jawab dengan penalaran kalian. Tolong cari data, jangan asal dijawab. Jangan asal menggugurkan tugas, karena ini akan saya lakukan absensi penugasan setiap penugasan. Nanti kalian isi di kolom komentar di tayangan YouTube yang akan saya unggah di pertemuan kedua ini. Kalian kolom jawab, balas, kalian jawab di situ. Nah, nomor urut absen, nama, kalian jawab. Sekali lagi dengan penalaran kalian, jangan copy paste, kerjakan semampu kalian dengan daya rasio kalian atas setidaknya 2 pertanyaan. Saya ingin melakukan brainstorming. Yang pertama, menurut kalian apa motif manusia itu dalam menyelenggarakan suatu lembaga keuangan? Motifnya apa? Ya. Mengapa manusia kok perlu menyelenggarakan lembaga keuangan? Yang kedua, dengan perkembangan fintech hari ini, ada kripto, ada bitcoin, ada banyak sekali ya. Bahkan sekarang bank sudah datang pakai aplikasi, ada Oppo, ada OVO, ada Nucash, ada banyak sekali itu di Play Store. Bagaimana masa depan perbankan, masa depan lembaga keuangan? Apakah kira-kira masa depan masih ada kantor perbankan di setiap kabupaten? Apakah kira-kira kita masih megang uang kartal, uang kertas atau uang koin? Buka apa yang namanya ya? Bukan halusinasi ya. Buka ini kalian, buka fantasi kalian. Kira-kira masa depan lembaga keuangan ini seperti apa? Saya kira itu dulu pada pertemuan kali ini. Akan saya akhiri, nanti penugasan saja. Ini akan segera saya tayangkan dan mudah-mudahan pertemuan ini dapat berkah manfaat.